Kericuhan unjuk rasa terjadi saat ratusan ribu warga turun ke jalan memenuhi area di depan kantor Bupati Pati dengan spanduk, poster, dan tanda tangan petisi yang terlihat di tengah lautan massa. Sementara aparat gabungan siaga di sekitar lokasi. Massa melempar ratusan gelas air mineral ke arah gerbang kantor Bupati Pati dan memaksa masuk ke area kantor. Tak tinggal diam, polisi yang menggunakan alat pelindung diri atau APD di depan gerbang lantas mengoperasikan mobil water cannon dan menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa yang semakin anarkis. Lantas, bagaimana awal mula keributan ini bisa terjadi? Gelombang protes ini bermula dari kebijakan Bupati Sudewo yang menaikkan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2 hingga 250%. Kebijakan ini segera menuai reaksi keras dari warga yang menilai kenaikan tersebut tidak masuk akal dan memberatkan di tengah kondisi ekonomi yang semakin sulit. Sejak 1 Agustus 2025, kelompok masyarakat Pati Bersatu membuka posko perlawanan di depan kantor Bupati. Posko ini menjadi titik pusat aktivitas penolakan kenaikan PBB, tempat warga menggalang dukungan dan mengumpulkan bantuan. Setiap hari, posko ini ramai didatangi warga yang membawa logistik, spanduk, hingga surat pernyataan penolakan. Namun, ketegangan memuncak pada Selasa, 5 Agustus 2025 dengan petugas Satpol PP dan pejabat Pemkab Pati yang meminta posko dibubarkan dan dipindahkan. Permintaan ini memicu keributan dengan warga yang menolak dan situasi di lokasi sempat memanas. Suasana semakin kompleks saat sebuah video Bupati Sudewo viral di media sosial. Dalam video tersebut, Sudewo menyampaikan pernyataan yang dianggap menantang warga untuk mengerahkan massa lebih besar. Ia mempersilahkan 50.000 massa untuk dikerahkan, bahkan ia mengaku tidak akan gentar. Lantas, pernyataan ini memicu gelombang kemarahan dan kritik. Banyak warga yang menganggap Sudewo sebagai pemimpin yang arogan dan tidak sensitif terhadap kondisi masyarakat. Keesokan harinya, Sudewo memberikan klarifikasi dan meminta maaf di hadapan media. Ia mengaku tidak bermaksud untuk menantang rakyat, namun hanya mendorong agar aksi tetap murni dengan penyampaian aspirasi tanpa kepentingan pihak lain. Di tengah tekanan yang terus meningkat, Sudewo akhirnya membatalkan kenaikan PBB P2 pada 8 Agustus 2025. Dalam pernyataannya, ia menjelaskan kenaikan 250% adalah angka maksimal yang tidak diberlakukan untuk semua tanah dan bangunan. Sudewo menyebut, kenaikan pajak sebenarnya wajib dilakukan setiap 3 tahun sesuai dengan undang-undang. Namun, selama 14 tahun terakhir, penyesuaian tersebut tidak pernah dilaksanakan di Pati. Hal itulah yang membuat persentase kenaikan terlihat sangat tinggi pada 2025. Meski kebijakan telah dibatalkan, rencana demonstrasi tetap berjalan. Tuntutan pun bergeser dari penolakan kenaikan pajak menjadi seruan agar Sudewo mengundurkan diri dari jabatannya. Menanggapi agenda tersebut, Kepolisian Resor Pati mengerahkan ribuan personel gabungan dari 14 Polres di Jawa Tengah bersama TNI dan Satpol PP. Pengamanan diperketat, jalan di sekitar kantor Bupati ditutup, dan sejumlah sekolah di Pati Kota melakukan pembelajaran daring untuk menghindari potensi gangguan.
Aksi yang digelar pada Rabu 13 Agustus 2025 ini diperkirakan dihadiri 100.000 orang. Sebagian massa membawa atribut seraya menyuarakan aspirasi mereka. Aksi besar ini menjadi simbol bangkitnya suara publik di Pati. Bagi sebagian orang, ini adalah bentuk demokrasi lokal yang nyata, namun bagi pemerintah, ini adalah ujian kepercayaan yang harus dihadapi. Namun, akankah gelombang protes ini berhasil mengubah arah kepemimpinan di Pati? Atau justru membuka babak baru tarik ulur politik di tingkat daerah?